Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Semoga dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan kolam beton, teman-teman. Jadi sebelum teman-teman membuat kolam, teman-teman itu harus memperhatikan beberapa faktor kekurangan dan kelebihan pembuatan kolam beton. Di samping mempunyai kelebihan, kolam beton juga mempunyai kekurangan, teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan faktor-faktor kekurangan dan kelebihan dari kolam beton. Oke, langsung saja saya bahas kelebihannya dulu. Jadi kolam beton mempunyai kelebihan yang pertama itu dia lebih awet, tidak mudah rusak, karena dia terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas ya, seperti batako dan semen. Jadi dia bisa bertahan 5 tahun hingga 10 tahun. Bahkan kalau perawatannya itu bagus, itu bisa lebih dari 15 tahun. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu mudah dalam perawatan. Jika kolam kotor, kita tinggal membuang airnya. Untuk pembuangan air juga mudah. Kalau kolamnya kotor, tinggal kita gosok menggunakan sikat atau alat lainnya, itu mudah dalam proses perawatan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kolam itu terhindar dari predator liar seperti biawak, ular, ataupun predator yang lainnya yang bisa menghambat pertumbuhan ikan. Bahkan ikan banyak, kalau ada predator seperti biawak, bisa ikan yang kita pelihara itu bisa habis. Kemudian faktor yang keempat yaitu ikan yang kita pelihara itu mudah dikontrol, beda dengan di kolam tanah. Kalau di kolam tanah itu sulit dalam pengontrol ikannya. Di kelebihan yang keempat yaitu ikan mudah dikontrol. Kemudian jika teman-teman memelihara ikan gurami, nanti untuk ikannya itu nanti kalau dikonsumsi, kalau di kolam kita peliharanya di kolam beton, kalau dikonsumsi dia tidak berbau tanah, teman-teman. Itu teman-teman ya, kelebihan dari pembuatan kolam beton. Di samping ada kelebihan, kolam beton juga mempunyai kekurangan, dan kekurangan ini juga teman-teman harus ketahui. Teman-teman harus ketahui kekurangan yang pertama, kalau kita membuat kolam beton, tentunya kita juga harus mempunyai modal yang cukup besar atau cukup banyak, karena sekarang untuk batako sama semen itu harganya tidak murah. Jadi kekurangan yang pertama, biaya pembuatan lebih mahal dibandingkan menggunakan kolam terpal atau kolam tanah. Kekurangan yang kedua yaitu ikan untuk pertumbuhannya lebih lambat dibanding kolam tanah, karena kalau di kolam tanah itu akan mudah tumbuh plankton yang menjadi makanan alami untuk ikan yang kita pelihara. Beda lagi dengan yang di kolam beton. Kalau di kolam beton, kalau tidak kita kasih makan, dia tidak makan. Beda dengan kolam tanah. Kalau kolam tanah, meskipun jarang dimakan, dia akan bisa memakan plankton atau lumut-lumut yang tumbuh di dasar kolam. Kemudian kekurangan yang ketiga
yaitu kalau kita menggunakan kolam beton itu mudah bocor kalau pembuatan kolamnya tidak tepat, tidak memperhatikan bahan-bahannya kurang bagus, dan cara pembuatannya kurang tepat, jadi nanti bisa bocor, mudah bocor teman-teman. Kemudian yang kekurangan yang keempat yaitu suhu mudah berubah teman-teman. Jadi teman-teman lihat di layar teman-teman. Nah ini ya, ini kolam ini kalau terkena sinar, kalau terkena matahari, dia akan panas. Jadi temboknya ini akan panas. Nah setelah temboknya panas, nanti untuk air juga ikut panas ya, suhu mudah berubah. Jika kolam atau temboknya ini terkena dingin atau cuaca dingin, temboknya juga akan ikut dingin, sehingga nanti untuk kolam, untuk air itu juga ikut dingin. Jadi kekurangan yang terakhir yaitu suhu mudah berubah-ubah. Jadi itu teman-teman ya, kelebihan dan kekurangan dari kolam beton. Jadi sebelum teman-teman membuat kolam, harus memperhatikan kelebihan dan kekurangan dari kolam beton. Nah itu video dari saya, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang suka videonya silahkan di like, share, and comment. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya.